Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu agar pelajaran pada kesempatan pagi hari ini bisa secara maksimal. Nah, Amin. tolong pada ketua kelas untuk dipimpin doa dulu. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Nah, absennya hari ini kita akan sambil mereview pelajaran yang sudah kita berikan sebelumnya, gitu kan? Nah, tentu anak-anak masih ingat bahwasanya sebentar lagi kita akan praktek uji kompetensi. Nah, di situ kalian harus menghafalkan ada 11 komponen elektronik. Kan? Oh, Baik, kita akan random saja absennya karena dari hasil absensi sekretaris kelas ini hari ini semuanya sudah masuk. Jadi Pak Guru akan cek beberapa orang saja untuk bisa menjawab pertanyaan tentang review komponen elektronika yang kita pakai untuk praktek, ya. ya Pak. Baik, yang pertama namanya Indra Lesmana. Ada? Saya Pak. Nah, coba Mas Indra, apa fungsi dari resistor? Resistor fungsinya buat menghamba. Sabar, oke, bagus. Berikutnya ada Siti Haryanti, mana? Ya, coba Siti Haryanti, apa fungsi transistor? Penguat, oke, bagus. Terakhir, 3 orang saja. Yang namanya Jennifer Nabila, mana? Nah, Cep, apa fungsi dari dioda? Sebagai penyara. Sebagai penyara, bagus. Nah, baik anak sekalian, itu tadi kita sudah mereview tentang komponen-komponen elektronik yang akan kita gunakan untuk praktek. Nah, sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan, hari ini kita sudah bagi kelompok kalian menjadi kelompok-kelompok berdasarkan peminatan kalian masing-masing, ya. Jadi di depan kalian juga sudah bagus siapkan ada trainer alat ukurnya, ya. Di situ ada alat ukur, kemudian ada trainer tentang power amplifier yang akan kita gunakan hari ini untuk praktek, ya. Nah, tugas kalian adalah hari ini kita akan minta kalian untuk mengamati, ya, mengamati trainer yang sudah disiapkan. Di situ ada beberapa komponen elektronik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada transistor, ada kondensator, ada resistor, ada dioda, kemudian ada juga IC, ya, kemudian ada potensiometer, ya, ada saklar, kemudian ada trafo juga. Jadi macam-macam komponen elektronik, ya. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan membahas fokus kepada satu, yaitu bagaimana kita bisa mengukur komponen-komponen elektronika tadi dengan menggunakan alat ukur. Ya, kita kenal alat ukur kemarin ada berapa? Sudah tahu? Nah, satu alat ukur yang dipakai ada analog, yang kedua ada Digital. Yang kemarin kita sudah pakai analog, hari ini kita akan coba menggunakan ya Digital. Tapi diberikan keseluasan kepada kalian untuk memilih komponen yang mau diukur itu apa, gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, Pak Guru akan memutarkan dulu sebuah video tentang penggunaan alat ukur digital yang bisa kita gunakan untuk mengukur komponen-komponen yang ada di depan meja kalian. Nah, silakan bisa kita tonton dulu. Nah. Dulu.
Cara mengukur resistor, mengukur nilai resistor, serta mengetahui rusak atau tidaknya sebuah resistor. Memakai resistor ukuran ini belum connect. Ah. 1 kilo ohm. Kita lihat dulu. Mari kita ukur. Kita posisikan saklar selektor pada posisi ohm. Kita pakai yang 2000. Karena nilai resistor adalah 1 kilo ohm, jadi untuk mengukur resistor 1 kilo ohm harus pakai skala di atas 1 kilo ohm. Kita perhatikan ini cara Tempelkan colok sama. hitam dan merah pada kedua kaki resistor. Secara bolak-balik tidak masalah. Di sana terbaca 980 ohm. Kita bisa anggap resistor ini normal 1 kilo ohm. Kerusakan yang sering terjadi pada resistor adalah resistor putus atau terbakar, yang mengakibatkan ketika kita ukur sama sekali tidak tampak nilai dari resistor ini. Misalkan kita ukur, data yang tampil hanya menampilkan angka 1 saja, itu menandakan resistor putus. Dan untuk kerusakan yang sering terjadi berikutnya adalah nilai resistor molor atau nilai resistor menjadi lebih tinggi. Jika kita ukur resistor dengan nilai 1 kilo ohm akan menjadi nilai 1500 atau 1700. Nilai resistor menjadi lebih besar, itu menandakan resistor sudah rusak. Terlepas dari toleransinya 5%, jadi nilai asli ditambah 5% dari nilai asli atau dikurangi 5% dari nilai asli. Jika tidak mencapai nilai itu, bisa dikatakan resistor sudah rusak. Oke, baik ya. Jadi ini caranya sudah jelas. Nah, coba kontur hijau konturnya satu dulu. Oke. Nah, perhatikan tadi dari video tadi bisa kita lihat untuk mengukur menggunakan alat ukur ini. Langkah yang pertama adalah kita hidupkan dulu alat ukurnya. Ini ada tombol powernya di sini. Ya. Nah, nanti akan menunjukkan bahwasanya di LCD ini akan muncul layar berupa tampilan angka 1. Yang lainnya mungkin bisa sambil dicoba. Ya. Nah, setelah muncul angka 1, kalau pada analog kita perlu mengkalibrasi. Kalau pada AVO digital kita tidak perlu Kalibrasi. Yang kita perlukan langsung digunakan untuk mengukur. Nah, ingat pada saat kita mengukur nilai hambatan, maka saklar selektor diposisikan kemana tadi? Om. Ohm kali berapa? 2000. Nah, kita lihat nilai yang akan kita ukur itu ada pada posisi berapa. Kalau misalkan yang kita ukur R-nya itu 1 kilo, berarti diposisikan di atas 1 kilo untuk selektornya. Nah, misalkan kita ambil yang 2 kilo ohm di sini. Nah, setelah diputar pada posisi 2 kilo ohm, langkah selanjutnya adalah kita ambil resistornya, kemudian kita ukur menggunakan kabel probe. Boleh bolak-balik ya. Diukur satu di sini, satu sebelah sini, nanti akan muncul nilainya di sini berapa.
Nah, itu yang akan kalian catat dalam pengukuran pada kesempatan hari ini. Gitu ya. Jelas semuanya ya? Kelas. Baik. Kalau sudah jelas, nah ini sudah kita bagikan di masing-masing kelompok, sudah dapat ini ya. Kalian juga sudah kita buatkan kelompok sesuai dengan yang kemarin, peminatan kemarin. Nah, ini ada trainer amplifier yang akan dipakai untuk praktek uji kompetensi di kelas 12. Nah, yang harus kalian lakukan adalah di sini banyak komponen. Banyak komponen ya. Tadi yang kita tampilkan hanya satu, pengukuran resistor. Kemarin sudah kita tampilkan pengukuran transformator, pengukuran dioda dan sebagainya. Ya. Nah, di sini ini banyak komponen yang nanti silakan kamu pilih. Kamu pilih salah satu berdasarkan kesepakatan di kelompok kamu. Nanti milih yang mana dari sekian banyak komponen ini. Kemudian kalian lakukan pengukuran. Ya. Kalian lakukan pengukuran, kemudian hasilnya nanti Pak Guru minta dimasukkan dalam format laporan yang sudah disiapkan seperti ini. Masing-masing kelompok akan mendapatkan format laporan ini. Kemudian yang akan lakukan adalah pertama, nama komponen apa yang kalian ukur. Nah, nanti dicantumkan di sini, misalkan resistor atau kondensator atau transformator dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah pengukuran. Apa yang kamu lakukan langkah-langkahnya? Pertama ini dulu, kedua ini, ketiga ini kamu tulis. Ya. Nah, setelah langkah-langkah kamu tulis, berikutnya adalah hasil yang dicapai. Nilai ukurnya berapa? Oh, sekian. Nilai kondisinya bagaimana? Oh, dia dalam kondisi baik atau rusak. Gitu ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhirnya. Oh, setelah saya lakukan pengujian, pengukuran ternyata komponennya dalam kondisi baik atau kondisi rusak. Nah, itu kesimpulan. Dan setelah itu nanti kamu tulis kelompoknya siapa saja yang ada di situ. Jelas semuanya ya? Baik, kalau sudah jelas, sekarang Pak Guru bagikan. Ini silakan kalian mulai kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan kamu bisa pilih sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kelompok kalian. Kemudian kalian mulai mengerjakan. Dikasih waktu 15 menit untuk melakukan pengukuran. Gantian nanti. Pensi ya? Di mana? Satu kelompok cukup satu komponen saja ya. Nah, sekarang silakan mulai diukur, kemudian kalian tentukan komponen mana yang akan kalian pilih. Resistor. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan ICT. Tujuannya apa? Biar kalian pada saat belajar tidak tegang, kemudian lebih fresh. Apalagi sebentar lagi akan melakukan ujian. Ya. Nah, teknisnya begini ya. Nanti Bapak minta kalian berpasangan dua-dua, saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Kemudian kita akan melakukan sebuah tepuk yang namanya tepuk pramuka. Nah, tepuk pramuka simple. Masih ingat semua kan? Berarti kalian bareng-bareng dulu. Tepuk pramuka. Oke, tapi masih ingat ya pramuka sudah. Nah, tetapi ya, caranya akan kita modifikasi. Ya, perhatikan baik-baik. Pak Bro minta sukarelawan semua kan? Ya, kita perhatikan. Nah, perhatikan semua. Tepuk pramukanya kita akan menggunakan 3 pola. Pertama nanti seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Ya, perhatikan. Tepuk pramuka. Nah, bisa semuanya? Oke, baik. Sekarang silakan berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan. Saling berhadapan.
Boleh Bu. Oke. Nggak ada teman sih. Yuk. Nggak ada teman sih Bu. Ada nggak? Ada siap? Ya udah pegang lah. Mengalah ibu gitu. 1, 2, 3. Kita yang namanya ice breaking untuk memecahkan kejenuhan kalian dalam belajar. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke pelajaran pada hari ini. Kita masih berhubungan dengan penggunaan alat ukur seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Ya, siap? Silakan kalian bisa kembali kepada habitat masing-masing untuk belajar. Terima kasih. Berarti 4.600. Nah, berarti itu hasil ukurnya, ya. Oke. Baik, kalau sudah dimulai ditulis di hasilnya itu, ya. Kamu bebas mau resistor boleh, mau potensio boleh, mau kondensator boleh, silahkan sesuai dengan minat kelompok masing-masing yang kemarin sudah kita tentukan peminatannya, ya. Kita berikan waktu 15 menit. Mbak, kelompok ini apa yang diukur rencananya? Elko. Mana yang dipilih Elko yang mana? Nah, oke. Gimana cara ngukurnya itu? Yang positif ke negatif. Nah, Negatif. ya. Coba dites. Ini skalanya. Selektornya di posisi ohm, ya, betul. Ohm berapa? Tidak perlu kalibrasi, langsung aja. Oke. Kalau di yang analog, dia kan akan menunjukkan nilai, kemudian kembali ke nol. Digital juga dia akan menunjukkan nilai dulu, coba. Nah, ada jalan nilainya, baru kamu tutup sini, berarti nilai segini. Terus dia nanti akan kembali ke nol lagi. Berarti kondisinya masih baik. Ya, oke, bagus. Ini kelompok sini pilih apa yang diukur rencananya? Dioda. Nah, dioda penyiar apa? Dioda apa? LED. Nah, gimana cara ukurnya? Jadi selektornya kita simpel dioda sini Pak. Terus kita cari kutub positif negatifnya. Kalau misalnya di sini nggak, ini kan ada simbolnya. Yang ada garis itu negatif. Berarti pakai pro merah. Kalau yang positif pakai pro hitam. Ya. Terus ini kalau misalnya diodanya nyala, berarti dalam keadaan baik. Ini kan mati, berarti dalam keadaan Oke, bagus. Sip, silakan ditulis ya di kertas tadi, nanti kita presentasikan ke depan. Ya, baik, sudah ada yang selesai? Dikit lagi. Ya, baik. Sambil kalian tulis, silakan. Kan ada itu ya. Jadi kalau dia, nah ini kan yang kedua nutup. Jadi kalau pas ini dipakai di sini, dia akan nutup duanya. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita pindahin, cabut nih misalnya ya. Lalu kita pindah misalnya ke yang lain.
dia akan nutup langsung nunjuk. Berarti ini dengan ini. Nanti ke sini. Nah, berarti ini. Nah, ini sama ini. Jadi nggak bakalan salah. Nah, kalau yang kamu pakainya O, nah ini langsung berarti ini. Ya, otomatis. Oke, bisa. Ya. Baik, nanti kelompok yang sudah boleh maju ke depan untuk menyampaikan hasil pengukurannya ke teman-teman yang lainnya. Ya. Digital. LCD. Cuma di itu lagi di QR itu tadi. Nah, kalau sudah menunjukkan nilai mana? Yang nah ini langsung tahu. Nah, Langsung kunci. dikunci gitu. Ya, jadi kalau itu dia akan kembali ke nol lagi. Nah, seperti itu. Karena kalau itu kan dia prinsipnya gerak kemudian balik lagi. Ya, 5 menit lagi buat ukurannya. Untuk apa sih namanya? Ya, ini. Ya, yang sudah silakan boleh ke depan menyampaikan. Nanti teman-teman yang lain pada saat kelompok yang satu maju ke depan, kalian boleh bertanya, boleh menanggapi atau juga boleh memberikan masukan kepada kelompok yang maju ke depan. Sudah siap kelompoknya? Dikit lagi. Oke. Kita dulu. Sudah ya? Sudah siap? Yang sudah siap mulai maju ke depan menyampaikan. Kembali seorang aja. Boleh berdua. Boleh berdua. Nanti kelompok yang tidak maju, yang 2 orangnya jadi nolulenya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan. Baik. Kalau ini ya, kita jadi. Ya, baik sekalian, waktunya sudah selesai. Sekarang silakan kelompok yang sudah siap untuk maju. Kelompok mana? Tunjuk tangan. Nah, oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengukuran hari ini. Boleh ke depan? Berdua aja nggak apa-apa. Atau mau semuanya? Semuanya aja, ya boleh, silakan semuanya. Nah. Nanti kelompok yang lain silakan menyiapkan pertanyaan untuk teman kalian yang sekarang maju ke depan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Kami akan menyampaikan hasil dari pengukuran resistor yang kami ukur. Jadi di sini tuh kita mengukur resistor dengan nilai 4000. Warnanya itu kuning, coklat, merah, sama emas. Nah, langkah-langkahnya itu pertama
AVO-nya itu di-on-kan dengan menekan tombol power dahulu. Setelah itu, selektor itu diputar ke nilai yang lebih tinggi daripada resistor yang dihitung. Misalnya kan ini 4.000 nih, nilai lebih tinggi dari avometer di situ itu 20.000. Nah, maka nilai yang lebih tinggi dari nilai resistor kan 20.000. Kemudian dihubungkan probe-nya itu ke kaki komponen resistornya. Habis itu di layar avometernya itu nanti muncul nilai dengan nilai 4,644. Terus nanti dikali dengan selektor yang diputar. Nah, jadinya itu 4.600. Maka di sini kita nyari nilai maksimal sama minimal dari nilai toleransinya itu. Nah, nilai minimalnya itu 3.800, terus nilai maksimalnya itu 4.200. Maka bisa dapat kita ketahui kalau resistornya itu kurang baik. Soalnya melebihi dari nilai maksimal toleransinya. Oke, baik, berikan aplaus dulu ya. Baik, sekarang silahkan yang akan berikan pertanyaan atau komentar dari kelompok yang sudah maju. Ada? Boleh tulis tangan dari kelompok mana? Silakan. Bebas pertanyaan berkisaran tentang apa yang sudah disampaikan tadi. Yuk, silakan, boleh. Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana apabila nilai hitung dan nilai ukur itu berbeda? Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika nilai hitung dan nilai ukur itu berbeda? Nah, silakan bisa langsung dijawab. Nah, kalau itu nilai ukur sama nilai hitung itu berbeda, maka dicari nilai toleransinya. Jadi pertama itu nilai hitungnya itu dikali 5/100. Nah, 5/100 itu 5% yang warna emasnya itu, tahu kan? Nah, habis itu dicari nilai minimal sama nilai maksimalnya. Nilai minimalnya itu nilai hitung diambil nilai toleransi yang didapat tadi. Terus kalau nilai maksimalnya itu nilai hitungnya ditambah sama nilai toleransi yang didapat tadi. Ngerti enggak? Ya, ya. Oke, bagus. Terima kasih untuk aplaus yang mulia. Baik, terima kasih. Kalau kamu silakan boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut kelompok berikutnya. Yang sudah siap maju silakan. Tadi dari kelompok dia siap ya? Nah, silakan boleh maju. Iya. Tidak resistor juga apa? Gak apa-apa, kan beda nilainya. Silakan boleh bareng-bareng. Gantian, pegal. Lu lah nanya. Enggak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama komponen yang diukur itu resistor. Langkah-langkah melakukan pengukurannya. Yang pertama, pencet tombol power pada AVO digital. Kemudian atur selektor sesuai kebutuhan. Dikarenakan kita akan mengukur nilai resistor 220 volt dengan gelang warna merah, coklat, dan emas. Maka selektor diputar ke dua ohm. Hubungkan probe merah dan probe hitam ke resistor tersebut. Angka yang muncul pada AVO digital bernilai 216 ohm. Kondisinya baik dikarenakan setelah dihitung nilai minimum dan maksimumnya, resistor dinyatakan dalam kondisi baik. Minimumnya 209, maksimumnya 231. Sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang dua silakan. Bagaimana ciri-ciri resistor yang rusak? Oke, bagaimana ciri-ciri resistor yang rusak? Silakan jawab dulu mungkin. Rusaknya itu rusak kayak bodinya atau rusak? Kalau diukur nggak bisa, gimana? Kalau diukur tuh di AVO-nya nggak ada nilainya.
Nah, Gantian. berikutnya yang kelompok selanjutnya, silakan. Nah, Wah. boleh maju ke depan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini mengukur komponen elektrolit kapasitor atau yang biasa kita kenal dengan LPO. Langkah-langkah melakukan pengukuran. Yang pertama, posisikan APO pada skala 2K ohm. Tempelkan probe hitam pada kaki negatif LPO dan probe merah pada kaki positif. Saat APO menampilkan nilai ukur LPO, tekan hold untuk mengunci. Jika nilai pada APO menurun dengan perlahan, LPO dalam kondisi baik. Hasil yang dicapai, nilai ukur 47 mikrofarad, 50 volt. Kondisi baik. Kesimpulannya, setelah kami melakukan pengujian dan pengukuran pada komponen LPO dengan nilai 47 mikrofarad, 50 volt, komponen tersebut dalam kondisi baik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih. Silakan yang bertanya tuh sebelah sana. Bagaimana cara menentukan kaki positif dan negatif pada kapasitor? Bagaimana cara menentukan kaki positif dan negatif pada kapasitor? Di komponen LPO sendiri, kalau kaki negatif biasanya ditandai dengan garis putih. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Tentang kapasitor. Ini yang Cukup? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada silakan ditutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak sekalian, barusan kita sudah ada 3 kelompok yang maju karena waktu kita yang terbatas. Jadi yang belum dapat jatah maju, ya perhatikan, yang belum dapat jatah maju nanti kita akan lakukan ya presentasi kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan semua Bapak tulis. Pak Guru akan memberikan sedikit soal penguatan kepada kalian semua. Silakan bisa didiskusikan bareng-bareng. Pak Guru punya sebuah resistor, ya. Jika dia punya nilai seperti ini, ya, merah, merah, merah emas, ya. Yang kedua kuning, biru, coklat, emas. Yang ketiga coklat, ungu, emas, dan merah. Nah, sekarang silakan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Kira-kira yang ini nilainya berapa, yang ini nilainya berapa, yang ini nilainya berapa. Ya. Nah, yang sudah siap jawab boleh angkat tangan, silakan. Yang sudah ketemu jawabannya. Yang pertama merah, merah, merah emas. Berapa? Ya, silakan. Berapa? Merah, nilainya 2. Di situ 2.200, Pak. 2.200 kita lihat jawabannya. Nah, 2.200 tuh 5%. Betul. Yang nomor 2, silakan yang bisa siapa? Ya, silakan. 460 ohm plus minus 5%. Oke, betul. Yang terakhir, silakan yang nomor 3. Coklat, ungu, emas, merah. Ayo. Ada yang bisa? Coklat berapa nilainya coklat? Kalau ungu? 7. Kalau emas itu apa dia? Toleransi. Berapa persen? 5%. Kalau yang bawahnya belakangnya
gelang warna ketiga ini menandakan apa dia? Pengalih. Pengalih. Berarti berapa jadinya? Ayo. 1,7 terus berapa? Nah, kita buka nih kalau kalender nih. 1,7 ohm plus minus 10% ya. Oke, jelas sampai sini ya? Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada pelajaran berikutnya lagi, yaitu minggu depan kita akan pindah ke materi tentang setelah pengukuran menggunakan amphometer digital, pengukuran menggunakan amphometer analog. Berikutnya kita akan menggunakan pengukuran alat ukur yang selanjutnya. Masih ada 2 alat ukur, apa itu? Ada osiloskop, ada function generator. Ya, jadi kita akan menggunakan itu agar kalian bisa memahami tentang alat ukur yang akan kita gunakan. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Sudah ya, jelas semuanya ya? Baik, kalau sudah jelas semuanya, Pak Guru akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu kalian beribadah dengan baik dan benar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.